Di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi untuk limit fungsi trigonometri. Nah, mari kita langsung ke soal pertama, yaitu tentukan nilai dari limit x mendekati 2 sinus x kurang 2 dibagikan dengan x kuadrat dikurangkan dengan 4. Nah, jika kita substitusikan x dengan 2, ini akan menghasilkan sinus 0, itu adalah 0. 2 dikuadratkan, yaitu 4 dikurang 4, itu adalah 0. Maka ini adalah 0 dibagikan dengan 0. Maka kita tidak dapat menggunakan metode substitusi. Lalu di sini kita ketahui bahwa limit x mendekati 0 untuk sinus x dibagikan x itu sama dengan 1. Nah, maka kita perlu mengubah bentuk limit tersebut menjadi limit yang dimana variabelnya mendekati 0 dan inilah x dengan x. Nah, di sini telah terdapat sinus ya, telah terdapat sinus. Maka mari kita kerjakan soal tersebut. Nah, sekarang ini mari kita tuliskan dahulu limit x mendekati 2. Lalu sinus 2x, sinus x kurang 2. Lalu semuanya kita bagikan dengan, nah jika kalian lihat penyebutnya, ini adalah x kuadrat dikurangkan dengan 2 kuadrat. Ya, x kuadrat dikurangkan dengan 2 kuadrat. Dimana kita telah ketahui bahwa a kuadrat dikurangkan dengan b kuadrat itu sama dengan a kurang b dikalikan dengan a tambah b. Nah, maka mari kita gunakan identitas berikut, di mana ini akan menghasilkan x kurang 2 dikalikan dengan x tambah 2. Nah, sekarang jika kalian perhatikan, di sini sudutnya x kurang 2 dengan x kurang 2 itu telah sama, ya. X dengan x, di mana ini adalah x kurang 2 dengan x kurang 2. Nah, sekarang kita perlu mengubah x mendekati 2 menjadi suatu variabel mendekati 0 agar kita dapat menggunakan identitas berikut. Maka mari kita misalkan y itu sama dengan x kurang 2. Ya, misalkan y itu sama dengan x kurang 2. Maka ini akan sama dengan limit y, mari kita ubah limitnya, variabelnya menjadi y, di mana itu akan mendekati x kurang 2, di mana x adalah 2, maka 2 dikurangkan dengan 2 itu akan menjadi 0 ya. Maka x mendekati 0 jika kita substitusikan x dengan y, di mana y itu sama dengan x kurang 2. Ya, di sini adalah x mendekati 2. Bilangan yang sangat dekat dengan 2, jika kita kurangkan dengan 2, tentu saja itu akan mendekati 0. Nah, sekarang di sini adalah sinus x kurang 2 kita substitusikan dengan y. Lalu kita bagikan dengan x kurang 2 kita dapat substitusikan dengan y. Lalu x tambah 2, di mana x itu akan sama dengan y tambah 2. Maka ini akan menjadi y tambah 2 ditambahkan dengan 2, di mana adalah y tambah 4, di mana adalah 1 per y tambah 4. Nah, sekarang kita telah dapat menggunakan identitas berikut, yaitu limit x mendekati 0 sinus x per x itu sama dengan 1. Maka inilah limit y mendekati 0 sinus y per y itu adalah 1. Lalu selanjutnya mari kita substitusikan y mendekati 0 dengan y. Maka ini adalah 1 per 0 ditambahkan 4, yaitu 1 per 4. Nah, maka kita temukan nilai dari limit x mendekati 2 dari sinus x kurang 2 dibagikan dengan x kuadrat dikurangkan dengan 4. Nah, sekarang mari kita ke contoh soal kedua. Nah, di mana kita perlu menentukan limit seperti berikut, yaitu limit x mendekati 0, 1 dikurangkan dengan kosinus x dibagikan dengan x dikalikan dengan sinus 2x. Nah, maka caranya adalah sebagai berikut, di mana ini adalah limit x mendekati 0, 1 dikurangkan dengan kosinus x. Lalu semuanya kita bagikan dengan x. Lalu di sini adalah sinus 2x. Nah, kita telah ketahui bahwa limit x mendekati 0 sinus x dibagikan x itu sama dengan 1. Maka di sini adalah mari kita kalikan dengan, agar sinus 2x ini limitnya mendekati 0 menjadi 1, itu adalah kita perlu kalikan dengan 2x tentunya.
Nah, jika kita kalikan dengan 2S, agar tidak mengubah nilai limit tersebut, maka kita perlu bagikan dengan 2S. Mari kita bagikan dengan 2S. Maka 2S dibagikan dengan 2S itu adalah 1. Maka tidak akan mengubah nilai tersebut. Nah, maka di sini telah menjadi 1 ya. Nilainya adalah 1. Limit X mendekati 0 dari 2S per sinus 2S itu adalah 1. Nah, sekarang mari kita kalikan X dikalikan dengan 2X. Di mana itu adalah 2X kuadrat. Nah, agar dapat kita gunakan identitas ini, maka kita perlu mengubah kosinus menjadi sinus. Nah, di mana di sini kita perlu mengubah menjadi sinus kuadrat karena X-nya memiliki kuadrat. Nah, maka caranya adalah kita akan gunakan sudut ganda ya, identitas sudut ganda. Di mana kosinus akan diubah menjadi sinus kuadrat. Yaitu kosinus 2X itu akan sama dengan kosinus kuadrat X dikurangkan dengan sinus kuadrat X. Lalu sinus kuadrat X jika kita tambahkan dengan kosinus kuadrat X itu akan sama dengan 1. Maka kosinus kuadrat X itu tentu saja akan sama dengan 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat X. Nah, maka jika kita substitusikan kosinus kuadrat X menjadi 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat X, ini akan menghasilkan 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat X. Ini adalah kosinus 2X. Di mana kosinus akan diubah menjadi sinus dan dikuadratkan. Lalu di sini adalah X, bukan merupakan 2X. Maka mari kita ubah 2X menjadi Y. Maka ini adalah kosinus Y itu sama dengan 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat Y itu adalah 2X. Ya, misalkan Y sama dengan 2X. Maka X itu akan sama dengan setengah Y. Maka itu adalah 2 sinus kuadrat setengah Y. Nah, dengan demikian, mari kita gunakan identitas berikut. Maka mari kita substitusikan kosinus X dengan 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat setengah Y. Di mana ini akan menjadi seperti berikut. Yaitu limit X mendekati 0 dari 1 dikurangkan dengan 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat setengah X. Lalu semuanya kita bagikan dengan 2X kuadrat. Nah, di sini saya telah tidak menuliskannya karena ini adalah 1. Jadi bilangan apapun jika dikali dengan 1 itu akan sama dengan bilangan tersebut. Nah, maka mari kita sederhanakan lagi. Di mana ini akan menghasilkan limit X mendekati 0. 1 dikurangkan dengan 1 itu akan menghasilkan 0. Negatif dikalikan dengan negatif akan menjadi positif. Maka ini adalah 2 sinus kuadrat setengah X dibagikan dengan 2X kuadrat. Lalu 2 dengan 2 dapat kita coret. Lalu di sini akan sama dengan berapa? Akan sama dengan limit X mendekati 0 untuk sinus setengah X dikalikan dengan sinus setengah X. Ya, sinus kuadrat setengah X itu adalah sinus setengah X dikalikan dengan sinus setengah X. Lalu kita bagikan dengan X kuadrat itu adalah X dikalikan dengan X. Lalu agar dapat kita ubah menjadi 1, ya, karena limit X mendekati 0 untuk sinus X per X itu sama dengan 1, maka kita perlu sudut yang sama. Ya, setengah X ini juga harus merupakan setengah X. Maka mari kita kalikan penyebutnya dengan setengah X. Di sini juga kita kalikan dengan setengah X. Nah, agar tidak mengubah nilai limit tersebut, maka kita perlu kalikan dengan setengah. Kita kalikan dengan setengah. Ya, karena kita bagikan dengan setengah, bagikan dengan setengah. Di sini kita perlu kalikan dengan setengah, kalikan dengan setengah. Maka ini adalah 1. Ini juga merupakan 1. Maka ini akan sama dengan setengah dikalikan setengah dikalikan 1 dikalikan 1, di mana itu adalah 1/4. Nah, maka kita telah temukan nilai dari limit X mendekati 0, 1 dikurangkan dengan kosinus X dibagikan dengan X dikalikan dengan sinus 2X.
Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.